Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui teladan murid Tuhan Yesus. Karena itu kita akan awali lebih dahulu devosi kita pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami sampai pagi ini. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Kami butuhkan kekuatan, kami butuhkan tuntunan Tuhan. Karena itu sampaikanlah firman-Mu untuk kami renungkan dan kami lakukan. Firman-Mu pagi hari ini kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Serentetan kisah hidup para murid Yesus sudah kita pelajari bersama-sama. Dalam rangka kita belajar bersama-sama tentang bagaimana kita menjalani iman setia sampai akhir hayat. Teladan pertama pasti Tuhan Yesus. Kemudian kita mengingat para murid bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka melayani, dan bagaimana mereka mengakhiri hidup mereka. Ternyata 99% kecuali Yohanes, para murid meninggal secara martir, syahid, karena nama Tuhan. Nah, salah satu dari murid Yesus yang jarang terdengar, dan di dalam Alkitab juga tidak banyak datanya, yaitu murid yang bernama Tadeus. Ya, Tadeus. Mungkin kita sebagai orang Kristen jarang ya. Mungkin kita juga nggak ingat. Bahkan ada yang tidak tahu ada murid Tuhan Yesus yang namanya Tadeus. Salah satu murid dari 12 murid Yesus. Tadeus ini sering juga disebut dengan nama Yudas. Nah, kalau kita mendengar nama Yudas, jangan lupa bahwa nama Yudas tidak hanya satu. Paling tidak yang terkenal ya, satu. Yudasnya murid Tuhan Yesus yang mengkhianati Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Kemudian ada Yudas murid Yesus, Yudas Tadeus. Dikatakan dalam Alkitab sini, anak Yakobus. Nah, satu lagi adalah Yudas saudara Yesus. Nah, tadi saya sebutkan Tadeus anak Yakobus. Yakobus ini juga nama ini bukan satu-satunya. Karena ada saudara Yudas, murid Yesus juga Yakobus. Tapi ada saudaranya Yohanes, murid Yesus, juga ada yang namanya Yakobus. Jadi nama pada waktu itu, satu nama bisa dipakai oleh beberapa nama. Saya akan bacakan dari Yohanes 14 ayat 22. Ini satu-satunya ungkapan Yudas yang terekam di dalam Alkitab. Yudas yang bukan Iskariot, artinya bukan Yudas Iskariot, berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Kemudian Tuhan Yesus jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Bapak, Ibu, saudara-saudari ini kasih Tuhan, dalam sebuah percakapan, Tuhan Yesus pernah berkata di ayat sebelumnya bahwa Tuhan Yesus akan pergi kepada Bapa dan akan menyatakan diri kepada para murid. Nah, atas dasar ungkapan Tuhan Yesus seperti itu, Yudas berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami?" Lalu Tuhan Yesus menjawab dengan jawaban yang tadi. Harapan para murid Tuhan Yesus menyatakan diri kepada dunia.
sehingga dunia mengenal Yesus. Hal itu sudah dilakukan Yesus, menyatakan diri kepada masyarakat luas melalui pelayanan dan mujizat-mujizat yang dilakukannya. Tetapi respon dari mayoritas ternyata lebih memilih tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Ketika Yesus menyatakan kepada para murid bahwa Yesus dan Bapa di surga menyatakan kepada para murid, ditanya mengapa? Nah, jawabannya justru seperti bukan jawaban langsung, tapi jawabannya adalah barang siapa mengasihi aku, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan bersama-sama dengan dia. Diam bersama-sama dengan dia. Nah, Tuhan bersekutu dengan orang-orang yang mengasihi dia. Berarti dalam hal ini Tuhan Yesus memahami bahwa para murid mengasihi Yesus. Karena itu Tuhan bersekutu dengan orang-orang yang mengasihinya. Mengapa tidak langsung menyatakan diri kepada dunia? Ya, sudah dilakukan. Bahkan nanti ketika Yesus setelah kebangkitannya, Yesus memberikan janji, menyatakan diri kepada para murid, tidak kepada dunia. Karena Tuhan mau supaya ketika Tuhan ada bersama dengan para murid, diam bersama-sama dalam hidup para muridlah yang menyatakan Yesus kepada dunia. Dan kita tahu akhirnya para murid diutus untuk menjadikan semua bangsa di dunia ini menjadi muridnya. Jadi mengasihi menjadi landasan untuk orang kemudian bersaksi. Mengasihi Yesus menjadi dasar untuk seorang menjadi setia kepada Yesus sampai mati. Dan mengasihi adalah yang dicari oleh Tuhan. Sehingga Tuhan menyatakan diri kepada orang yang mengasihinya. Tadius, seorang murid Yesus, walaupun tidak terkenal, tetapi merupakan salah satu murid yang dinilai mengasihi Tuhan Yesus. Apa buktinya? Dalam catatan sejarah yang tidak tercatat di dalam Alkitab, yang ditulis oleh Eusebius, bahwa Tuhan Yesus pernah mengutus Tadius ke Raja Abgar dari Mesopotamia untuk berdoa bagi kesembuhan raja. Dan menurut cerita ini, setelah kenaikan Tuhan Yesus, Tadius pergi ke Abgar, Mesopotamia, dan tinggal di sana untuk berkhotbah di beberapa kota di Mesopotamia. Jadi Tadius ternyata murid Yesus yang mengasihi Yesus, dan setelah Yesus naik ke surga, Tadius pergi menjalankan tugasnya memberitakan Injil di Mesopotamia. Dan bagaimana air hidupnya? Tertulis di dalam sejarah, tradisi menyebutkan, tradisi ini adalah kisah kehidupan para murid yang diceritakan turun-temurun. Menyebutkan bahwa Tadius dibunuh oleh ahli-ahli sihir di kota Swanir di Persia dengan menggunakan pentungan dan lemparan batu. Itulah air hidup Tadius alias Yudas, anak Yakobus, murid Yesus yang tidak populer di dalam Injil, tetapi mengasihi Tuhan, tetapi memberitakan Injil, tetapi setia sampai akhir hayat. Mari kita belajar kepada Tuhan Yesus bagaimana setia sampai mati. Mari kita juga belajar dari Tadius, murid Yesus yang setia sampai mati. Sekalipun kita tidak terkenal, tapi kita dikenal Tuhan karena kita mengasihi Dia dan setia sampai akhir hayat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, teguhkan hati kami untuk kami menjalani hidup dalam iman kepadamu
setia sampai akhir hayat. Biarlah kami mau belajar mengasihi-Mu dan mewujudkannya dalam kesetiaan kami kepadamu. Setia beribadah, setia berdoa, setia membaca Alkitab, setia melayani, setia bersaksi, setia kepada iman sampai akhir hayat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Victor's Devotion. Kiranya kita terus setia sampai akhir hayat. Tuhan memberkati. Terus berkemenangan di dalam Tuhan. Salam kemenangan.